Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini kita membahas 1 Samuel pasal 28. Pagi ini yang khotbah ada pasal Joshua. Kemarin melihat pasal 28 tidak memahami. Di saat memanggil Samuel naik dari alam baka naik ke dunia ini, sebenarnya sangatlah gampang dan sangat gampang. Kalau kalian bisa melakukan pelepasan dan penyembuhan healing camp kalian memahami dan lihat sampai di mana. Pasal 28 adalah berita buruk. Saya membeli tema 2 raja yang ketakutan. Yang satu dalam 2 raja yang dalam ketakutan. Sama-sama dalam suasana yang genting. Yaitu ditangkap Jadi tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Di dalam suasana yang sangat genting. Jadi terikat. Itu mereka tuh dalam kesulitan. Jadi 2 raja yang ketakutan. Dan kita melihat ada 2 raja. Sama di dalam keadaan genting, suasana yang tidak baik. Kenapa dalam suasana ini? Karena takut. Itu takut pergi berimigrasi membawa banyak permasalahan. Jadi dalam keadaan ketakutan mengambil keputusan. Jadi Daud karena takut pergi ke bangsa Filistin. Maka akhirnya masuk ke dalam tempat yang dalam bahaya. Karena di saat ini dia tidak mempercayai Tuhan. Jadi kita melihat itu pasal ayat 16 dibangkitkan. Di pasal 13 sampai 15 itu bagaimana Raja Saul dalam kejatuhannya. Dan terus dalam jatuh. Dan Daud diurapi dengan karunia dibangkitkan. Dan terus juga akhirnya Saul terus mengejar Daud. Dan juga tetap aman, tidak apa-apa. Dan sampai suatu tempat Saul di dalam tangannya Daud. Pasal 24 sampai 26 Saul di dalam tangannya Daud. Pertama dari dalam membuat hajat dan juga dalam tidur bisa diperbuat dengan sesuka hatinya. Jadi bisa melewati bagaimana ingin membunuh Saul. Karena dalam hatinya ada suaranya Tuhan berkata kepadanya. Dalam hatinya ada Tuhan. Tuhan di dalam hatinya inilah sangat sulit. Dalam keadaan sekarang ini dia sangat takut. Dan dia bicara kepada diri hatinya sendiri waktu kemarin kita melihat. Tetapi dia berpikir dalam hatinya. Bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Maka dia sangat takut. Maka berkata pada diri sendiri. Dan saya akan lari ke negeri orang Filistin. Dan saya itu Saul saya tidak di daerah Israel tidak akan datang membunuh saya. Ya kita bicara sampai sini kita juga melihat banyak orang dalam keadaan suasana begini.
Jadi kita melihat Daud bisa mengambil putusan ingin berlari ke dalam daerah orang Filistin, memerlukan satu pengorbanan yang besar. Saya ingin bicara Daud baru mengalami bersama Tuhan. Di sini mengalaminya melepaskan Saul. Tadi sini dia takut. Kemarin saya tidak memberitahu, dan hari ini saya menambahkan. Kenapa Daud sangat takut? Sangat beberapa tahun mulai dari pasal 16. Kemarin pasal 27. Dan dia melihat bagaimana perbuatan Tuhan melindunginya. Dan di saat Tuhan memberikan perlindungan yang sangat besar. Dan di saat Saul ingin membunuhnya dan Saul tidak bisa membunuhnya. Sampai di pasal 24, 26 Tuhan ada kesempatan untuk membunuh Saul tapi tidak membunuhnya. Saul tidak membunuhnya dan Daud juga tidak membunuhnya. Dia sudah mengalami banyak pengalaman. Ini adalah pengalaman pribadinya. Tapi permasalahannya di mana? Sampai akhirnya Daud tidak berdiri di tempat dia percaya untuk berkata, dia tidak melewati dulu bagaimana Tuhan melakukannya. Jadi kepercayaannya mengalaminya, dia sudah lupa. Dia tidak berdiri di dalam pengalaman kepercayaannya berbicara dan berpikir. Tapi berdiri dalam posisi ketakutan. Dan suatu hari pasti aku akan mati, pasti akan ketangkap. Berarti 2 kali yang lalu, apakah mungkin kemungkinan? Enggak setiap kali kemungkinan. Suatu hari tidak baik ketangkap, ya mungkin apapun tidak ada. Di dalam ketakutan dia berbicara. Jadi saudara semua, bisa kita dalam bahaya, dalam kesulitan. Dan kita mesti selalu ingat bagaimana Tuhan mengasihimu, melindungimu. Di dalam kehidupan kamu mencari satu kepercayaan ini, bisa kamu dalam bahaya. Dan kita berbalik lagi kepada kepercayaan. Bagaimana Tuhan mengasihi kamu, melindungimu. Dari mana kita mendapatkan kepercayaan? Ini sangatlah penting. Saya sendiri mempunyai kepercayaan. Bisa saya umur 20 tahun. Percaya Tuhan Yesus. umur 23 mama saya saat ingin meninggal. Dan dia sakit dalam penyakit kanker. Dan saya terus melayani ibu saya. Lalu waktu saat ingin meninggal, saya berlutut di samping mejanya, di ranjangnya. Dan mama terima kasih merawat saya 23 tahun. Waktu itu di dalam rumah sakit Elizabeth. Di dalam ruangan besar ya rumah sakit, saya berlutut di samping tempat ranjangnya. Sebenarnya mama saya tinggal di sana sudah beberapa waktu. Dan saya berkata pada mama saya, kamu merasa saya selama 23 tahun. Engkau melahirkan saya dan saya.
Bapa meninggalkan kita, tapi tetap merawat saya dan juga abang. Dan sekarang ingin meninggal. Selama 3 tahun ini saya mengabarkan keselamatan, kamu tidak bersedia percaya pada Tuhan Yesus. Saya tahu di saat engkau meninggal, saya selamanya tidak akan bisa bertemu denganmu. Di surga juga tidak bisa bertemu denganmu. Dan sini saya sujud padamu. Dan terima kasih engkau merasa saya 23 tahun. Dan terima kasih tidak meninggalkan saya. Saya di samping ranjang ibu saya berlutut dan mama saya menangkap tangan saya. Dan anakku saya tidak bersedia. Saya seumur hidup saya sangat menderita. Saya masih kecil sangatlah menderita. Waktu saya masih kecil, mama saya sudah meninggal. Dan saya saya selalu dinista orang. Akhirnya keluar balik dan ketemu bapak kamu dan menikah dengan bapak kamu. Dan mungkin ada hari baik, tapi lebih menderita dan membesarkan kamu. Dan saya tidak bisa bahagia. Dan saya ingin pergi meninggal. Saya tidaklah. Mama saya juga menangis dan saya juga menangis. Saya mengingat suasana ini. Bayangan dalam saat ingin mati. Akhirnya mama saya dipindahin ke rumah sakit Yan Oi. Menunggu mati dan koma. Saya di samping ranjangnya melihat dia. Di dalam koma akhirnya mama bangun. Dan anakku saya melihat Yesus. Saya melihat salib bersinar. Saya tahu itu Yesus. Dan saya tahu Yesus mau saya. Dulu saya tidak mau percaya Tuhan Yesus. Karena saya tuh seumur hidup saya menyembah Kuan Yin. Saya sekarang percaya Yesus, tapi saya tidak bisa ke gereja. Tapi pasti Yesus tidak mau saya. Dan Dewi Kuan Yin melihat saya dan tidak percaya Yesus. Dan Kuan Yin juga tidak ingin saya. Dia saya pergi kemana saya. Dan saya tahu Yesus mau saya. Dan cepat manggil pastor datang. Saya mau percaya Tuhan Yesus. Saya mau dibaptis. Dan akhirnya saya langsung menyuruh pastor gereja saya datang. Dan waktu itu pastor Li Pengkong. Dan dia datang. Dan mama saya dibaptis. Sesudah membaptis mama saya. Dan akhirnya mama koma lagi. Beberapa jam kemudian mama meninggal. Ini ada satu kenal dari mama saya. Di saat mengalami ini saya tahu Tuhan melindungi. Tuhan menyuruh mama saya bangun untuk percaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan memberi saya kasih karunia. Tuhan ini dengan melindungi saya sangat berterima kasih. Di saat dalam kesulitan, saya selalu berpegang kepercayaan ini. Jadi saya tidak dalam ketakutan mengambil keputusan sampai saat ini. Tapi di dalam suasana ini,
menghadapi Saul, dia sangat takut, tidak di dalam kepercayaan dalam melindungkannya. Dan kita sampai di pasal 28 ayat 1 dan 2. Daud di dalam suasana, ditangkap dalam keadaan suasana, tidak bisa bergerak. Pada waktu itu, ayat pertama, being itu sih. Pada waktu itu dia tidak memahami. Waktu itu pada hari itu, yaitu waktu itu ada waktu apa? Yaitu Daud sampai ke tanah orang Filistin dan mohon perlindungan dari Akis, dan juga ingin menyenangkan hatinya Akis. Dan supaya Akis memberikan yang padanya Ziklag itu, sebab karena di situ banyak, karena dia berkata pada Akis itu karena pergi untuk memperang saudara orang ini Israel, supaya Akis itu percaya pada dia, dan juga ingin membunuh semua orang karena tidak boleh menyimpang orang, supaya itu tahu apa yang diperbuatnya. Jadi dalam satu kata yang berbohongnya dalam suatu bahaya. Jadi keadaan ini tidak boleh sampai ketahuan. Jadi tidak boleh ada orang melihat. Jadi orang mereka itu mesti dibunuh semuanya. Semuanya dalam bahaya. Jadi dalam keadaan bahaya ini melakukan kehidupannya. Dalam keadaan waktu ini dan terjadi suatu hal. Dan orang Filistin itu berkumpul dan ingin berperang pada Israel. Akis berkata padanya, ketahui baik-baik bahwa engkau beserta orang-orang harus maju berperang bersama-sama dengan aku dalam tentara. Orang Filistin dan orang Israel ingin berperang. Dulu Akis percaya Daud itu menyerang orang Israel dan juga banyak merampasan. Dan tahu pasti orang Israel pasti akan benci pada Daud. Dan sekarang orang Filistin akan berperang dengan orang Israel. Maka dia menyuruh Daud datang. Daud bawa engkau beserta orang-orang harus maju berperang bersama-sama dengan aku. Daud di dalam genggamannya tidak bisa lari. Dia tidak bisa berkata tidak, ini pergi dan tidak mau, dan juga tidak berkata saya boleh datang. Dan dia berkata, Raja, kamu tahu apa yang hamba lakukan? Yaitu mengundurkan waktu. Dia lihat bagaimana. Dan Raja, kamu berkata buat apa, kan kamu tahu. Saya mendengarkanmu. Dan sampai di dalam tempat peperangan bagaimana? Apakah benar-benar menyerang orang Israel? Dia adalah raja bangsa Israel. Dia menyerang Israel. Dia membunuh orang Israel. Bagaimana terhadap Tuhannya? Dan bagaimana dengan terhadap kerajaan? Tidak boleh. Dia bilang tidak berperang. Orang Filistin bagaimana? Ini 600 orang. Orang Filistin banyak orang. Di dalam suasana yang tidak berdaya. Jadi kali ini tidak bisa lagi untuk berbohong. Jadi hanya menunggu mujizat dari
langit dalam suasana ini. Jadi tidak ada rancangan dan tidak ada jalan keluar. Akis senang dengan jawaban Daud. Baik kamu di dalam pegawaiku, jadi saya tidak bisa pergi. Dia tidak bisa pergi ya. Tapi di dalam pasal ini tidak menulis bagaimana Daud. Jadi di sini Daud di dalam suasana situasi yang terikat, dalam situasi yang tertangkap, mundur juga sulit. Di satu raja takut. Jadi mengalami suatu permasalahan dalam saat ini. Jadi raja satu lagi. Dan tidak dicatat Daud bagaimana dan nanti pasal yang selanjutnya. Di pasal ini pasal 28 yaitu membicara raja satu lagi yaitu Saul. Jadi di sini membahas dua raja. Jadi Saul juga dalam suasana dalam berenggu. Ayat 3 sampai 7. Saul sangat-sangat dalam ketakutan. Saul sangat-sangat dalam ketakutan. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Lama. Itu adapun sama yang pasal 1 itu lah berbeda. Yaitu Tumi yang atas itu pasal 1 Tumi dan ini N Samuel. Adapun Samuel itu bahasa Inggris itu ada N Samuel. Samuel sudah mati. Dia sudah membahas Samuel sudah mati. Dan orang itu menguburkannya di Rama. Dan Samuel benar-benar sudah mati. Jadi dalam suatu hal Samuel sudah mati. Jadi yang membawa satu permasalahan ini. Dan Saul pernah berkata dalam kajian itu tidak boleh melakukan setan ya memanggil. Yaitu ada hubungan dengan arwah itu dalam terjemahan asli yaitu arwah yang kenal yang disebut. Jadi tidak boleh menyuruh arwah yang kenal dalam melakukannya. Dan Saul melakukan perintah ini. Ayat 4. Orang Filistin itu berkumpul lalu maju bergerak dekat Gilbi di Sumen. Dan Saul mengumpulkan seluruh orang Israelnya di kemah Gilboa. Ayat kelima, ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gentar. Dan ayat 6, dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Dan Saul keluar ingin berperang dan melihat orang Filistin dan sangatlah takut. Dan hatinya gentar. Jadi sebenarnya langsung kita terjemah hatinya. Gentar ya. Syekri. Itu hatinya itu sangat-sangat gentar. Ya hatinya sangat gentar. Dan bertanya pada Tuhan.
hatinya tidak damai. Itu sebenarnya ketakutannya. Dia takut, maka hatinya sangat gemetar dan bertanya pada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menjawab. Karena Tuhan sudah meninggalkannya. Dan permohonannya itu tidak berkata, Tuhan sudah meninggalkannya. Dan dia pergi mencari orang yang bisa memanggil Allah, yaitu seorang perempuan. Di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil Allah dan menjadi arwah yang, yaitu kita itu hubungan sama arwah di dalam bahasa Cina ya, yaitu berhubungan panggil arwah itu atau arwah yang sangat kita kenal. Jadi kata-kata ya di atas itu sama. Itu memanggil seorang perempuan, memanggil suatu arwah yang benar-benar yang dikenal. Itu arwah yang dikenal itu akan berbicara. Dan arwah ini yang dikenal itu akan menyamar orang yang kita panggil arwah yang sudah meninggal itu. Yaitu arwah yang kita kenal. Di saat kita melakukan healing ke perpasan penyembuhan, kita akan bertemu dengan roh ini. Jadi roh ini tahu keadaan ini tapi tidaklah seluruhnya. Jadi terhadap leluhur kita, jadi akan menyamar sebagai leluhur kita dan berbicara datang. Dan dia tahu. Dan apa yang dikatakan tidaklah sangat jelas. Dan sekiri kiri tidak begitu jelas. Yaitu ada suara dari roh jahat. Jadi tidak bisa dengan satu-satu kata berkata. Dan saya langsung atau lidahnya diputar-putar ya. Yaitu ini status dan roh ini. Jadi Saul memanggil roh ini datang. Dan saya akhirnya di Endor bertemu orang ini. Dan kita melihat berkata Saul lebih pergi jauh meninggalkan Tuhan. Dia sangat takut. Dan dia cari Tuhan dan Tuhan tidak mendengarnya, memperhatikannya. Dan akhirnya tambah jauh meninggalkan Tuhan. Engkau tidak bersuara. Saya mencari arwah. Dan padahal dia sendiri menutup melakukan ini, tapi dia mencari jalan mati. Sebagai musuhnya Tuhan. Seorang raja yang takut bisa jalan sampai keadaan begini. Dan terus meninggalkan Tuhan. Dan di sini berbicara Saul takut dan meninggalkan Tuhan. Dan menjadi musuhnya Tuhan. Di saat dia takut, tidak ada orang bisa membantunya. Tuhan juga tidak melayani dia. Bagaimana? Dia akhirnya mengambil keputusan apa? Dia mencari kuasa kegelapan. Jadi ada orang itu pergi ke Thailand yang memelihara semacam tuyul ya anak menjadi roh jahat untuk membantunya. Saul
menghadapi Filistin sangatlah takut. Dan akhirnya Saul pergi mencari setan dan mencari kuasa kegelapan supaya hatinya damai. Dan akhirnya bagaimana? Ayat 8 sampai 14. Dan akhirnya Saul bertemu dengan Samuel. Akhirnya roh kegelapan jahat yang menjamah sebagai Samuel. Pasal ayat ke-8 itu, dan Saul bertemu dengan perempuan ini ya, pemanggil arwah. Sampai di ayat 18. Raja bertanya pada ini. Ayat 11, siapakah yang kamu harus panggil? Ayat 13, jangan takut sebab apa yang kau lihat perempuan itu menjadi Saul. Atau melihat itu satu. Ayat 13, Saul bertanya, aku melihat sesuatu yang lain muncul dari dalam. Apa yang kamu lihat? Dan perempuan itu berkata, dia satu melihat orang tua muncul bersembunyian jubah. Dan Saul tahu, ini ada Samuel. Dan langsung berlutut bersujud sampai mukanya ke tanah. Dan roh kegelapan itu menyamar sebagai Samuel datang. Dan akhirnya Saul berbicara dengan roh kegelapan ini. Ayat 15 sampai 19. Saya memberi tema. Saul sangat tahu Tuhan sudah meninggalkannya. Pertama, dia meninggalkan Tuhan. Dan melalui roh kegelapan ini, dia sudah tahu Tuhan sudah meninggalkannya. Dan semua dari roh kegelapan ini yang katakan. Dan seluruhnya sudah dibicarakan keluar. Dan kita melihat. Samuel yang roh jahat yang menyamar sebagai Samuel dan berkata kata ini, mengapa engkau bertanya padaku, mengapa engkau mengganggu aku yang telah memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam ketakutan dan padahal undur padaku perantara nabi-nabi maupun dengan mimpi. Dan maka aku memohon padamu, beritahu pada saya bagaimana saya harus melakukannya. Lalu roh jahat yang menyamar sebagai Samuel itu berkata padanya, Tuhan telah melakukan padamu seperti yang difirmankan dengannya. Perantaraku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu, telah memberikan pada orang ini, yaitu pada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak merasakannya, dan juga murkanya menyalanya atas orang amal itu, itulah sebabnya Tuhan melakukan itu padamu pada ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan padaku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Terhadap Saul ini adalah berita-berita yang sangat-sangat buruk. Dan tahu Tuhan sudah meninggalkannya. Dan dia pasti akan kehilangan kerajaannya. Dan kerajaannya akan diberikan pada Daud. Dan juga anak-anaknya dengan juga tentaranya akan mati di dalam tangan orang Filistin. Dan Tuhan akan menyerahkan mereka di dalam tangan orang Filistin. Saul meninggalkan Tuhan.
Tuhan meninggalkannya. Ini dalam pembuangan orang Israel ini, yaitu satu hal yang sangat besar. Di saat dan takut pasti akan membawa satu suasana yang sangat sulit. Orang yang meninggalkan Tuhan, Tuhan pasti akan meninggalkannya. Di saat ini Israel dalam pembuangan. Melalui sejarah ini, jadi kita mesti tahu kita meninggalkan Tuhan. Maka sekarang kita dalam pembuangan. Kenapa bisa meninggalkan Tuhan? Karena takut. Daud takut masuk dalam keadaan kesulitan. Saul dalam ketakutan, lebih lagi dalam kesulitan. Dan setelahnya Tuhan menyerahkan semua dalam tangan orang Filistin. Dan juga kehilangan kerajaannya. Kehilangan tatanya kerajaannya. Dan kehilangan anak-anaknya. Dan kehilangan prajuritnya. Dulu Saul sangat takut kehilangan rakyatnya. Takut kehilangan kerajaannya. Dan semua apa yang ditakutkan terjadi. Dan ini supaya kita tahu terhadap bangsa Israel dalam pembuangan ini, dalam kali ini terhadap saudara-saudara kita semua, kita jangan takut. Kita tak mau takut suasana semua akan terjadi. Kita mesti percaya pada Tuhan. Tuhan pasti menyelamatkan. Hati kita terkait dengan Tuhan. Jangan takut. Daud di dalam ini takut, dia lemah, akhirnya mundur 2 kali. Saul juga karena takut, akhirnya masuk terjebak dalam keadaan lebih buruk dan menjadi musuhnya Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan semua ke dalam tangan musuhnya. Terhadap orang Israel dalam pembuangan tuh, supaya tahu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan musuhnya, mesti berubah, mesti kembali pada Tuhan. Tidak usah takut. Dan kita lihat tema yang terakhir. Ayat 20 sampai 25. Dan saya memberi tema hatinya saya sudah mati. Sebelum orangnya mati. Dan saat Tuhan belum menyerahkan dalam tangan orang Filistin, tapi hatinya sudah lebih mati dulu. Ayat 20, pada saat itu juga lebahlah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatan karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Saul bisa berdiri situ mendengar roh jahat yang menjemar jadi Samuel itu, boom. Dan orang itu lebah, bukannya duduk, jatuh lebah ke tanah ya, dan memanjang keras sampai tegang gitu, kejang sampai di tanah. Kenapa bisa begini? Karena dia sangat dalam ketakutan. Itu exciting fear. Itu sangatlah takut. Dia sangat takut, exciting. Takut sampai tidak bisa makan apa-apa. Takut sampai tidak bisa makan apa-apa. Puan itu mengerti Saul dan melihat.
bahwa sangat takut. Dan di depannya exact ini fear. Ya di sini exact ini chamber imber. Yaitu sangat terkejut, takut ya, sama juga satu kata. Jadi tidak melakukan lagi yaitu takut. Di dalam itu sangatlah gemetar. Hatinya terus dalam gemetar. Jadi dari dalam keluar gemetar. Tapi di kata-kata depan itu takut. Ayat 20. Ayat 21 ini karena itu dia sangatlah terkejut, tidak bisa berhenti, jadi tidak bisa makan apa-apa. Dan perempuan ini menyuruh Saul supaya makan. Dan akhirnya dengan terpaksa memakan makanan yang terakhir, yaitu makanan yang terakhir ya, dan juga akhirnya dengan terpaksa memakannya, walaupun makan lembu tambun. Tapi di saat ini hatinya sudah mati, tidak ada tenaga. Dan kita lihat itu sangatlah dalam ketakutan. Dan seperti yang di depan ayat 5, Saul melihat tentara Filistia itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan ini ada satu kata lain lagi, hatinya, his heart. Dalam hatinya itu sangat gemetar. Jadi sampai 5 sampai terakhir 20 21. Dan itu sangat takut. Jadi 3 kosakata yang berbeda. Jadi hatinya itu dalam gemetar, takut. Jadi dalam selalu sangat gemetar, dalam gemetar. Sampai saat tempat itu tidak ada tenaga apapun, tidak ingin makan. Sebenarnya hatinya sudah mati. Dan kita kembali ke depan pasal 24-26. Pasal 24-26. Saul jatuh di dalam tangan Daud. Dalam hati Daud ada Tuhan. Dalam hati Tuhan dalam hatinya Tuhan berkata akhirnya tidak sampai hati membunuh Saul. Di tengah itu ada terjepit ya, di tengah-tengah ada sesuatu tentang bicara, itu si Nabal. Nabal sebenarnya sama dengan Saul. Dan saya membahas Nabal. Nabal adalah orang kasar ya, dursila. Dia adalah seorang dursila. Yaitu memakai Nabal sama juga memakai Saul. Nabal sama Saul hari sama. Nah kita melihat itu bagaimana Nabal mati. Yaitu matinya sama juga membicarakan Saul. Ayat 37. Pada waktu pagi itu ketika sedang ini mabuk, Nabal itu menceritakan padanya. Abigail berkata pada Nabal apa yang terjadi. Dan seperti Saul itu seperti perempuan ini berkata pada apa yang terjadi.
Dan akhirnya awalnya tuh tidaklah sama lagi ya. Itu ayat 37. Lalu berhentinya jantungnya dalam dada dan ia membatu. Hatinya di dalam hatinya mati dan badannya seperti membatu. Dia menjadi batu. Hatinya mati, seluruh tubuhnya keras. Kita melihat Saul di saat mendengar roh kegelapan yang menyamar sebagai Samuel melalui mulut wanita ini, dahinya, hatinya mati dan seluruh tubuhnya keras, jatuh lebah ke tanah, memanjang ke tanah. Ayat 28 sama 25 ini sama sejajar. Nabal itu sudah berdeklarasi tentang Saul. Hati Saul juga mati dan terjadi satu hal. Dah ia makan yang terakhir dan mewakili raja menghadapi penghakiman saudara-saudara semua terhadap orang Israel di dalam pembuangan. Mereka itu dalam penghakiman dan mereka mesti bertobat. Jangan lagi takut, mesti mengandalkan Tuhan. Terhadap kita sekarang, kita melihat dua raja ini. Walaupun keadaan mereka berbeda, Tuhan sudah meninggalkan Saul dan ingin memberkati Daud. Karena Daud dalam ketakutan bisa juga masuk dalam belenggu ini. Dan Saul juga di dalam belenggu ini. Dan dia terus berkata tuh, exiting ni fear, chambo, shut up. Gitu. Di dalamnya tuh gemetar. Dari dalam tuh gemetar sampai keluar. Kenapa bisa begini? Karena dia meninggalkan Tuhan dan Tuhan meninggalkannya. Saudara-saudara semua, Tuhan berkata kepada kita, biarpun dalam keadaan apapun, kan kamu terus menjamah kepercayaan ini. Dan ingat, Tuhan yang sudah melakukan satu hal dalam hidupanmu. Jangan dalam ketakutan. Dan dalam ketakutan kita melihat lebih dalam lagi. Kita mesti bangkit. Jika kamu takut, kamu mesti bertobat dan mesti merenungkan bagaimana Tuhan melakukan dan memberi dalam kehidupanmu dalam kepercayaan, supaya kita dalam percaya itu kuat lagi dalam perjalanan ini. Dalam suasana apapun kita jangan takut. Ada Tuhan, kita tidak usah takut. Kita tidak usah takut kehilangan hati rakyat. Kita tidak usah takut ini, takut itu. Jangan takut kehilangan harta. Ada Tuhan cukup. Benar. Semua di dalam genggaman tangan Tuhan. Kehidupan dalam tangan Tuhan. Karir kita dalam tangan Tuhan. Keamanan kamu dalam tangan Tuhan. Dan sekarang dalam COVID-19, damai kita juga tetap di tangan Tuhan. Kita tidak usah takut. Jangan di dalam ketakutan kita ambil keputusan. Kita mesti mengikuti suasana. Roh Tuhan ada di dalam diri kita. Mengikuti Tuhan. Kita bagaimana melakukannya dan bagaimana melakukannya. Setiap langkah Tuhan akan membimbing. Amin. Nabal orang Dusira dan Saul juga seorang Dusira. Pagi ini Nabal dan juga Saul
Dan terus berkata, itu siapa? Semoga bukan saya dan bukan kamu. Supaya kita tetap menjamah Tuhan. Berkati kalian semua. Tuhan yang saya jaga hati kami, jaga semuanya. Karena semua ini yang terjadi, Tuhan, kami datang di hadapan-Mu memuji-Mu. Kita saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Dan kita datang di hadapan Tuhan dan kami berkata, takut kami ngambil keputusan. Dan keputusan kami ngambil keputusan. Kamu hanya Engkau yang kami andalkan. Dan hati kami tetap mengandalkan-Mu, tetap memuji-Mu. Engkau menyelamatkan kehidupan kami. Kami tetap memuji-Mu, Tuhan. Engkau adalah terang kami, adalah kekuatan kami. Engkaulah perisai kami. Tuhan membantu kami di dalam diri kami tetap mengandalkan-Mu. Dan kami mengambil keputusan untuk mengikuti-Mu.
Tuhan, kami mencari-Mu. Tuhan, kami lebih dalam lagi datang mencari-Mu. Karena Engkau Tuhan yang membantu kami, Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan, Engkau Tuhan kami mencari-Mu. Kami sekali lagi datang di hadapan-Mu. Kami datang mencari-Mu kamu. Kami datang mencari wajah-Mu. Dan Tuhan, kami berkata padamu di saat dalam kesulitan kami lebih mencari wajah-Mu. Karena Tuhan, Engkau Tuhan yang membimbing kami keluar dari kegelapan. Kalau Tuhan adalah dalam kami dalam lebih dari dalam keadaan rendah, Tuhan yang menyelamatkan kami. Di saat kami tidak berdaya, tidak terlihat. Tuhan, di saat kami tidak berdaya untuk jalan lagi, tapi Tuhan Engkau yang menuntun kami. Tuhan, kami sekali lagi datang untuk mencari wajah-Mu karena Engkau. Roh Kudus, kami mengundang-Mu dalam hati kita, kan kita berdoa pada Tuhan di dalam hati kamu, apa dalam kepercayaan kamu, di mana di dalam tidak berdaya kamu, Tuhan datang mencari-Mu. Di saat kamu dalam kegelapan, kamu dalam berdosa, bagaimana Tuhan menerimamu di saat kamu dalam kesulitan. Tuhan bagaimana datang membantumu. Tuhan, supaya kami berbalik berpikir. Tuhan, di saat kami berbalik berpikir, kami mengeluarkan pujian. Kami mengeluarkan pujian dan mengeluarkan terima kasih. Tuhan, karena Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Kamu Tuhan yang bersama kami. Tuhan, di dalam kehidupan kami di saat yang paling rendah, Tuhan Engkau mengurus kami. Saudara-saudara semua, bahasa kita berpikir dan kita bersama membuka mulut saat kita memuji Tuhan kita. Dan sekali lagi berterima kasih pada Tuhan kita. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami memuji-Mu. Di dalam kehidupan kami dalam paling kegelapan ini, Engkau datang mencari kami. Engkau Tuhan tahu menyembuhkan kami. Engkau Tuhan tahu kesulitan kami. Engkau datang. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu, memuji-Mu. Kami mau memuji-Mu. Saat saya di beranda Holland, di saat saya kena tembak, dalam keadaan kami dalam ketakutan, sebenarnya satu depresi, dan satu keluarga saat ingin berhenti, dan suatu teman datang di hadapan saya dan berkata pada saya, Scott Singh, Pak Sobat, nama saya sakit, saya menjenguk kamu dan berkata satu kata-kata ini. Dan kata-kata ini sebenarnya saya sudah lupa, saya tidak ingat apa yang saya katakan. Dan teman ini berkata pada saya lagi, Pak Nabas, kamu waktu itu berkata, waktu saya sudah berdarah, saya tetap ingin berkorban dalam keadaan ini. Saya tidak meninggalkan Tuhan. Jadi kata-kata ini terhadap keluarga saya dan istri saya kembali suatu kepercayaan. Saya tahu dalam keadaan kesulitan dan tidak berdaya, dan saya lupa dengan karunia Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi memberitahu saya, dan Tuhan berkata pada saya, tidak boleh lepas. Dan sampai sekarang ini saya tidak pernah melepaskanmu. Saya tidak pernah melepaskanmu. Tuhan Yesus, pagi ini saya datang di hadapan-Mu dan berterima kasih karunia-Mu. Dalam perlindungan-Mu tidak pernah meninggalkannya. Terima kasih, kami memuji-Mu. Dan sekali ini di dalam sini menguatkan kepercayaan saya. Dan Tuhan, saya tidak ingin dalam ketakutan dan sudah melalui dalam kelemahan saya ini berbalik
kembali padamu, menghitung kasih karuniamu dalam hari ini, dan terus memberkati kami, terus terima kasih memujimu. Dan di dalam firman berkata, Saul melihat tentara Filistin, Saul melihat tentara Filistin dan takut, hatinya gentar. Tuhan, saudara-saudara kita melihat pandang kesulitan di dalam mata dan melihat tuh suasana Hong Kong, dalam hatinya sangat gentar. Hatinya sangat gentar. Dan saudara-saudara kita semua, kita melihat suasana keluarga kita takut. Hatinya sangat gentar. Dan saya mengundang saudara-saudara yang di sini dan juga saudara-saudara online. Kalian tahu dalam hati kamu ada satu ketakutan karena menekan dalam hatimu tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Dan saya mengundang kalian datang ke depan mimbar. Saya ingin doa buat kalian, memohon pada Tuhan. Dua raja ini dalam ketakutan ini, dan akhirnya Tuhan meninggalkan Tuhan dan mereka juga meninggalkan Tuhan. Jadi saudara-saudara semua, jika menghadapi satu ketakutan, kesulitan, maju ke depan mimbar. Roh Kudus, kami mengundangmu. Tuhan, Engkau langsung menjamah setiap hati saudara-saudara semua. Tuhan, dua raja yang Engkau pilih, tapi di dalam hati mereka dalam ketakutan, Tuhan, mereka meninggalkan-Mu, jalan ke jalan yang tidak baik. Saya tahu juga saudara-saudara semua menghadapi kesulitan yang besar ini dari dalam hatinya yang berperang keluar. Ketakutan ini dari dalam hati gemetar. Tuhan, Roh Kudus memohon masuk di dalam mereka. Dan saya memohon pada staf berdoa untuk saudara-saudara ini. Tuhan, Engkau hapus air mata mereka. Dan hari ini berkata kepada mereka, Engkau berbicara langsung pada mereka. Tuhan Yesus, supaya mereka jalan yang dia baik. Tidak usah mencari setan dan mencari roh, tapi mencari jalan yang benar. Jika belum ada orang yang berdoa padamu, jadi engkau mendengarkan suara puja ini, supaya puja ini masuk ke dalam rohmu. Tuhan, Engkau ada terang kami di apa yang kami takutkan. Tidak ada orang berdoa padamu, tidak apa-apa. Roh Kudus langsung melayanimu. Dan juga saudara-saudara yang sini. Roh Kudus di tengah-tengah kita. Tuhan adalah terang kita. Tuhan lebih banyak dan kecil, dalam hati kita juga banyak ketakutan. Tuhan, kami tidak ingin. Tapi Tuhan dalam puja ini, setiap lainnya masuk dalam lorong ini, Tuhan adalah dalam tata yang dalam hati kita. Tuhan, lepaskan ketakutan dalam diri kita. Tuhan, kita tidak ingin dalam ketakutan ini. Kita ingin dalam ketakutan mengambil keputusan. Dalam pikiran kami juga tidak ingin ada ketakutan. Tuhan, Engkau langsung
melayani kami saudara-saudara semua dan juga saudara-saudara yang di online. Doaku dalam nama Tuhan Yesus membuka mata rohani ini. Di saat ini Engkau buka mata rohani mereka supaya mereka melihat Tuhan di saat itu bagaimana dengan setapak membimbing mereka. Tuhan, sama seperti sekarang ini, hari ini juga Engkau membimbing mereka. Tuhan, Engkau satu kepercayaan yang besar Engkau taruh di dalam hati mereka. Engkau satu kepercayaan ini Engkau beri taruh di dalam hati mereka. Roh Kudus Engkau lebih dalam lagi melakukan penyembuhan lebih dalam lagi. Dan Tuhan, sekarang Engkau berkata pada kami, Engkau akan menghilangkan semua ketakutan kami. Salah satu percayaan pikiran kami Engkau taruh dalam hati kami. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau adalah gunung batu kami, antara perisai kami. Bisa saya berdoa pada kalian. Saya diberi Tuhan setapak membimbing kalian menjadi satu jalan tak tambang, tapi dan di atas itu sangat teguh karena Tuhan bersama dengan kita. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, dengan percayaan Engkau taruh di dalam kami. Tuhan, ada kamu, kami tidak takut lagi. Juga dalam percaya ini sekali lagi taruh di dalam hati kami. Tuhan, kami terima kasih memuji-Mu. Saudara-saudara semua, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan kita. Hati kita serahkan pada Tuhan. Hati kita serahkan pada Tuhan. Hati kita tetap mengikuti Tuhan. Tuhan, karena Tuhan kita pasti akan melindungi kita. Tuhan, hati kita tidak meninggalkan-Mu. Hati kita memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah gunung batu kita, adalah perisai kita. Dengan kepercayaan kita berdeklarasi, kalau Tuhan pelindung kita. Pasal 25 ayat ke-36. Nabal di dalam rumahnya melakukan perjamuan sebagai raja-raja dan Nabal dalam mabuk sampai pagi. Ayat 28 30.
Dan akhirnya jatuh langsung takut. Dan juga tidak ada kekuatan. Nabal sama Saul, itu dosa besar, akhirnya hancur. Yang satu takut, dia pagi dan sehari semalam, tidak ada kekuatan, hatinya mati. Nabal pas bangun, hatinya mati. Saul juga. Mari kita pejamkan mata. Tuhan menciptakan langit dan bumi, menciptakan Adam, kehidupan Tuhan masuk dalam Adam dan Adam mempercayai ada kekuatan. Hari ini aku dalam nama Tuhan Yesus memohon Roh Kudus juga masuk di dalam dirimu, menghilangkan semua ketakutan yang di dalammu, menghilangkan semua ketidakpercayaan Nabal, ketidakpercayaan Saul, Nabal dan juga ketakutan Saul. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam Roh Kudus di dalam dirimu, menghilangkan semua ketidakpercayaanmu, hati yang mati. Itu hati yang benar-benar dalam ketakutan. Hati dan jantung terhubung denganmu. Dalam hatimu ada Tuhan. Tuhan membimbingmu setiap langkahmu. Biarpun banyak kesulitan dan yang berenggu, kau tetap mengandalkan Tuhan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, mempunyai kekuatan dari Tuhan. Saul tidak ada tenaga, tapi di dalamnya ada satu tekad, ada kekuatan, ada Tuhan di dalammu. Hatimu hidup karena ada Tuhan. Walaupun dalam keadaan apapun, Tuhan memberi terang bagimu dan tetap membimbingmu. Dan seperti bagaimana Tuhan membimbing gereja 611 selama 20 tahun. Dan sekarang ini Tuhan juga tetap membimbingmu sebagai jalan pohon kehidupan. Dengan semua kemuliaan Tuhan, aku dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu, berdeklarasi, Tuhan pasti melindungimu, memberkatimu. Apa yang menjadi milikmu akan diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Allah, terima kasih Tuhan. Sampai di sini.